ribuan kendaraan terjaring dalam operasi Zebra Lodaya di Garut. Menjelang Natal, penjualan pernak-pernik Natal terus mengalami peningkatan. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi artificial intelligence hadir di Lembang. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Operasi Zebra Lodaya telah selesai digelar selama 2 pekan oleh Satlantas Polres Garut. Mayoritas pelanggar dilakukan tilang elektronik atau etle lantaran tidak menggunakan helm, melawan arus juga menggunakan knalpot brong. Operasi Zebra Lodaya digelar selama 14 hari dengan menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan. Mulai dari pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan safety belt, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, tidak memakai helm, dan menggunakan knalpot brong. Hasilnya, petugas Satlantas Polres Garut menjaring ribuan kendaraan yang melanggar aturan. Berbeda dari operasi sebelumnya, operasi Zebra Lodaya kali ini tilang dilakukan secara elektronik, sehingga angkanya pun mengalami kenaikan hingga puluhan persen bila dibandingkan dengan tilang manual. Secara kuantitas untuk saat ini, kalau untuk pelanggaran yang jelas kami dapat sampaikan dengan adanya pergeseran kegiatan penegakan hukum dari tilang manual menuju etle ini, tentunya kita melihat bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Garut masih kurang lah. Maka dari itu dalam kegiatan ini bisa kita lihat bahwa data yang kita input melalui etle cukup meningkat tajam. Namun demikian untuk manual kita tidak laksanakan. Jadi kita penegakan hukum hanya menggunakan etle saja. Petugas Rutan Kelas 1 Bandung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi oleh seorang wanita muda. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 11,5 gram sabu dan 5 butir ekstasi yang disimpan di bagian tubuh tersembunyi. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam Rutan Kelas 1 Bandung kembali terjadi. Seorang wanita muda yang berniat mengunjungi salah satu warga binaan diduga menyembunyikan narkoba di bagian tubuhnya untuk mengelabui petugas. Aksi tersebut berhasil diungkap setelah petugas melihat gelagat mencurigakan. Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 paket sabu di dalam barang bawaan pelaku. Namun petugas merasa ada keganjilan lain dan melakukan penggeledahan lanjutan. Hasil mengejutkan, petugas menemukan 1 paket sabu dan 5 butir ekstasi yang disembunyikan di bagian tubuh pelaku. Turut disita 2 alat bong yang diduga akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Total barang bukti yang disita meliputi 11,5 gram sabu, 5 butir ekstasi, dan 2 alat bong. Berdasarkan pengakuan awal, pelaku mengaku membawa narkoba atas pesanan salah satu warga binaan. Identitas pelaku diketahui merupakan mahasiswi yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah tempat hiburan malam. Petugas kami kembali menemukan salah satu pengunjung wanita yang mana mencoba untuk menyelundupkan narkoba di dalam Rutan 1 Bandung. Loginya yaitu yang mana pada pengunjung tersebut ingin mengunjungi salah satu warga binaan di dalam, namun ada kecurigaan ketika diperiksa badannya, perempuan tersebut memindahkan salah satu barang dari keranjangnya ke sakunya. Saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
termasuk memeriksa warga binaan yang diduga terlibat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Satreskrim Polres Sukabumi Kota bersama Polsek Lembur Situ membongkar sindikat pencurian mobil yang beroperasi lintas daerah. 4 pelaku ditangkap polisi setelah diduga mencuri mobil milik warga perumahan Gracias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi. Empat pelaku sindikat pencuri mobil lintas daerah diciduk Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku ini ditangkap setelah mencuri mobil milik warga perumahan Gracias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi pada 1 September 2025. Keempat pelaku ditangkap polisi di sebuah kamar kos di Kota Malang. Modus operandi sindikat ini cukup rapi. Para pelaku diduga meminjam kendaraan korban, lalu menduplikasi kunci, membuat STNK dan BPKB palsu, serta akhirnya menjual mobil curian kepada seseorang di Jember melalui perantara dengan nilai transaksi mencapai 120 juta rupiah. Lanjut di laporan tersebut, Polsek Lembur Situ bekerja sama dengan unit Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan serangkaian upaya penyelidikan secara intensif, mulai dari pemeriksaan saksi, pendalaman CCTV hingga penyisiran lintas daerah. Alhamdulillah, satu persatu para pelaku berhasil kami amankan. Ada 4 terduga pelaku yang telah kami amankan dan masing-masing memiliki peran yang sudah terstruktur. Selain 4 pelaku pencurian, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit mobil berbagai merek, 4 kunci duplikat, 2 BPKB palsu, dan 2 STNK palsu. Atas perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Polsek Sukaraja dan Polres Sukabumi Kota menangkap pelaku penjamretan HP milik bocah. Modus pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat langsung merampas paksa ponsel di tangan korban hingga terseret dan mengalami luka. Seorang pemuda berinisial MA ditangkap Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota, lantaran menjamret sebuah HP milik bocah berusia 11 tahun di Kampung Pasir Muncang, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Korban sempat terseret 200 meter karena mempertahankan HP dari jambretan pelaku, hingga kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dari hasil penyelidikan intensif, kepolisian mengidentifikasi serta menangkap pelaku kurang dari 24 jam dari kejadian. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 unit telepon genggam hasil kejahatan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Polres Sukabumi Kota dan Polsek Sukaraja merespon dengan melakukan upaya penyelidikan. Kemudian hingga berhasil mengungkap dan mengamankan terduga pelaku dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Terduga pelaku berinisial MA, 18 tahun, warga Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan berhasil kita amankan beberapa jam setelah menerima laporan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365, Junto 368 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Pertumbuhan kredit di Jawa Barat yang masih tertinggal dari nasional
Momen libur Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor wisata dan perhotelan. Libur akhir tahun menjadi momen yang ditunggu pelaku usaha. Aktivitas di sektor wisata, perhotelan, transportasi hingga kuliner diperkirakan akan meningkat. Peningkatan mobilitas masyarakat ini diharapkan berdampak pada naiknya permintaan kredit. Hingga Oktober 2025 pertumbuhan kredit di Jawa Barat baru mencapai 4%. Masih di bawah nasional yang sudah berada di level 7 hingga 8%. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan penyaluran kredit. Targetnya dalam 2 bulan terakhir tahun ini, laju pertumbuhan kredit Jabar dapat kembali menyalip nasional. Ia menilai sejumlah indikator seperti daya beli dan persepsi ekonomi mulai membaik. Kita semua menyadari bahwa pertumbuhan kredit di Jawa Barat ini akan menjadi faktor yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ya. Kita akan ingin tetap berada di atas nasional. Sehingga ini masih ada 2 bulan ini kami akan terus dorong ya. Kalau melihat tadi beberapa indeks daya beli, indeks persepsi masyarakat ya, indeks kemampuan ekonomi masyarakat mulai tumbuh ya, mudah-mudahan nanti dapat diiringi dengan peningkatan ya. Dengan mulainya pemulihan mobilitas dan konsumsi menjelang akhir tahun, kinerja kredit Jawa Barat akan bergerak positif dan memberi dorongan bagi pemulihan ekonomi di awal 2026. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran. Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk Tahun Baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan adanya travel, adanya WUS, biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas, ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara Tahun Baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Petualangannya dilakukan sejak tahun 2013 dan hingga kini warga tersebut telah menanam 1,5 juta pohon yang tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kawasan hutan mangrove di pantai utara Karawang, Jawa Barat ini adalah salah satu hutan mangrove yang dibangun Ahmad Patoni bersama komunitas pecinta lingkungan di Kecamatan Cilamaya, Karawang. Untuk menjaga ketersediaan bibit,
Ahmad Patoni, warga asal Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, mengawali aktivitas paginya dengan melakukan perawatan bibit tanaman mangrove yang ia semai di halaman rumahnya. Kegiatan sederhana ini merupakan langkah awal kecintaannya terhadap lingkungan dan memiliki dampak besar bagi kelestarian alam. Terbukti dengan petualangan dan kecintaan Ahmad Patoni terhadap alam bersama komunitas yang ia bangun dengan menanam pohon jenis mangrove di pantai-pantai wilayah Pulau Jawa, mulai dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2025, Patoni bersama komunitas telah menanam pohon mangrove sebanyak 1,5 juta pohon. Dan saat ini, pohon yang ditanam telah menjadi hutan-hutan mangrove di pesisir pantai yang mampu mencegah terjadinya abrasi dan banjirop. Karena dengan adanya tanaman mangrove bisa menjadi sabuk alami pantai dan penahan alami dari bencana. Di Jawa Barat kita ada di Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawangnya ada 3 titik juga. Di Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan juga Kecamatan Cilebar. Dari sepanjang tahun itu, ya alhamdulillah sampai hari ini di 1,5 juta itu sudah kami himpun ya, sampai dapatlah di angka 1,5 ini. Dan dari 1,5 ini juga, ya alhamdulillah dari setiap pohon yang kita tanam itu sudah menjadi hutan. Patoni juga terus mensosialisasikan ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan tidak merusak alam dengan penebangan pohon secara liar. Langkah kecil ini diharapkan bisa menjaga kelestarian alam dan bisa mencegah bencana alam. Khususnya di Kabupaten Karawang, dengan total banyak itu kami ingin mendorong agar saudara kami Ahmad Patoni untuk mendapatkan Kalpataru, dan kami mohon doanya baik dari pemerintah, baik dari masyarakat agar ini berhasil, karena ini adalah bagian daripada apresiasi untuk menjaga lingkungan. Dari banyaknya jumlah pohon yang berhasil ditanam, Patoni mendapat apresiasi dari sejumlah rekan sesama pecinta lingkungan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi artificial intelligence hadir di Lembang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Penjualan pernak-pernik Natal seperti hiasan bola Natal dan lampu warna-warni terus mengalami peningkatan menjelang perayaan Natal 2025. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Jelang Hari Raya Natal 2025, penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat di sejumlah pusat perbelanjaan dan toko dekorasi. Seperti di toko pernak-pernik Natal Bunda Sinta di Jalan Cibadak nomor 58A, Kota Bandung ini. Berbagai hiasan mulai dari bola pohon Natal, rangkaian salju buatan hingga lampu warna-warni menjadi barang paling diburu para pembeli. Bola Natal, slinger, pohon Natal, dan pernak-pernik Natal lah, semua. Itu kayak ini ya, Bandung, topi Santa. Ini biasanya pembeli datang kapan sih, Tante? Ya menjelang sekarang lah, mau deket Natal gitu. Sebulan sebelumnya udah pada ramai. Tak hanya pembeli untuk keperluan bisnis, banyak juga warga yang membeli pernak-pernik Natal untuk dipasang di rumah sebagai bagian tradisi perayaan.
Saya biasanya tiap tahun tuh beda tema. Kalau kemarin juga saya ke sini, ke toko ini. Kemarin rose gold, sekarang pinginnya temanya merah sama gold. Kayak gitu. Ya, lagi nyari yang apa sih sebetulnya slinger ya. Slinger yang gold. Kayak gitu, iya. Terus kalau aksesoris lain nyari nggak Bu? Kayak misalnya topi santa atau lainnya? Selalu cari. Cuman kebetulan memang masih ada di rumah, tapi ketika ada yang baru selalu saya beli. Tak hanya pembeli untuk kebutuhan pribadi, namun para pelaku usaha dekorasi juga mulai membeli dalam jumlah besar. Harga pernak-pernik yang dijual pun beragam, mulai dari Rp5.000 untuk ornamen kecil hingga Rp500.000 untuk pohon Natal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi Artificial Intelligence atau AI hadir di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam episode perdananya, Museum Lotus mengangkat tema Konferensi Asia Afrika 1955, salah satu peristiwa diplomasi terbesar yang pernah berlangsung di Indonesia. Museum Lotus atau Lorong Waktu Sejarah di The Great Asia Africa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lahir dari kolaborasi Curaweda bersama tenaga ahli sejarah, termasuk penulis sekaligus peneliti buku Konferensi Asia Afrika 1955. Melalui mini teater 3 layar trapezoidal, pengunjung diajak merasakan atmosfer konferensi seolah hadir langsung di ruang sidang bersejarah. Selain menonton film, pengunjung juga dapat menikmati fasilitas interaktif seperti AI Generative Painting, ruang tunggu dengan berbagai informasi sejarah, serta berfoto bersama avatar AI tokoh konferensi Asia Afrika. Sensasinya seperti beneran ya, ada di samping saya, kebetulan saya foto di sebelahnya gitu. Karena ada AI, jadi terasa lebih nyata aja gitu kelihatannya. Kehadiran Museum Lotus ini diharapkan dapat menumbuhkan minat terhadap literasi sejarah, memperkaya wisata edukasi, serta menjadi contoh pemanfaatan teknologi AI dalam pelestarian nilai-nilai sejarah. Sedang berkembang dan penggunaannya itu belum ada pakem yang jelas. Jadi di sini kita menggunakan ethical AI sehingga AI bisa digunakan secara maksimal dengan lebih positif. Bisa untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah lebih maksimal dan lebih menarik juga pastinya. Nah, gimana? Tertarik dengan wahana baru di The Great Asia Africa? Selain bisa menjadi alternatif berlibur di akhir pekan atau tahun baru, namun tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi baru. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, kami ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung tapi juga wisatawan dari luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen, rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga
itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus. Gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya, penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya, ya jadi apa ya, tertarik karena di sini nasi kayaknya ake. Khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi. Akhiri perdebatan emas atau perak, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tegaskan timnas sepak bola Indonesia tetap usung target pertahankan emas SEA Games. Kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Perdebatan seputar target timnas sepak bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik, mengapa sepak bola hanya ditargetkan perak pada SEA Games Thailand. Amali menjelaskan sejak awal target federasi adalah emas. Namun Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolak ukur tersendiri. Yang terpenting, saat ini seluruh komponen tim sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran. Secara internal,
Kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Usung misi bawa pulang 2 emas, Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI perbarui skuad SEA Games 2025. PBSI sempat mengumumkan 20 atlet yang akan turun di SEA Games 2025 pada akhir Oktober. Mayoritas diisi atlet-atlet muda yang merupakan pelapis. Namun jelang keberangkatan, PBSI harus memperbaharui skuadnya. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian bilang, hal ini dilakukan untuk mengakomodir tuntutan 2 emas yang dicanangkan Kemenpora. 3 atlet senior turut masuk dalam daftar penggawa SEA Games. Gregoria Mariska Tunjuk di sektor tunggal putri masuk menggantikan Thalita Ramadhani. Sementara ganda putra non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama, Reza Pahlevi Isfahani diturunkan menggantikan ganda putra potensial Raymond Indra, Nikolaus Joaquin. Sejatinya nama-nama seperti Jonathan Christie hingga Fajar Alfian, Sohibul Fikri juga hendak diikutsertakan. Namun batal karena berbagai alasan. Adapun pergantian ini ditempuh guna menjaga kans bulu tangkis mendulang emas di sektor unggulan. I don't believe it. Kabarnya John Herdman menjadi salah satu kandidat yang telah diwawancarai oleh PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia. John Herdman merupakan mantan pelatih Timnas Kanada di medio 2018 hingga 2023. Juru taktik 50 tahun memang cukup menonjol kala menangani pasukan The Voyagers. Ia mampu antar Timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 Qatar sejak terakhir kali tembus Piala Dunia pada 1986. Setelah meninggalkan tim nasional Kanada, ahli strategi penyuka formasi 3-4-2-1 ini melatih tim MLS Toronto FC. Meski memiliki pengalaman level tim nasional dan klub, peracik strategi kelahiran Inggris belum pernah memenangkan trofi dalam karir kepelatihannya. Ribuan kendaraan terjaring dalam operasi Zebra Lodaya di Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Operasi Zebra Lodaya telah selesai digelar selama 2 pekan oleh Satlantas Polres Garut. Mayoritas pelanggar dilakukan tilang elektronik atau etle lantaran tidak menggunakan helm, melawan arus juga menggunakan knalpot brong. Operasi Zebra Lodaya digelar selama 14 hari dengan menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan. Mulai dari pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan safety belt, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, tidak memakai helm, dan menggunakan knalpot brong. Hasilnya, petugas Satlantas Polres Garut menjaring ribuan kendaraan yang melanggar aturan. Berbeda dari operasi sebelumnya, operasi Zebra Lodaya kali ini tilang dilakukan secara elektronik, sehingga angkanya pun mengalami kenaikan hingga puluhan persen bila dibandingkan dengan tilang manual.
Secara kuantitas untuk saat ini, kalau untuk pelanggaran yang jelas kami dapat sampaikan dengan adanya pergeseran kegiatan penegakan hukum dari tilang manual menuju etle ini, tentunya kita melihat bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Garut masih kurang lah. Maka dari itu dalam kegiatan ini bisa kita lihat bahwa data yang kita input melalui etle cukup meningkat tajam. Namun demikian untuk manual kita tidak laksanakan. Jadi kita penegakan hukum hanya menggunakan etle saja. Petugas Rutan Kelas 1 Bandung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi oleh seorang wanita muda. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 11,5 gram sabu dan 5 butir ekstasi yang disimpan di bagian tubuh tersembunyi. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan kelas 1 Bandung kembali terjadi. Seorang wanita muda yang berniat mengunjungi salah satu warga binaan diduga menyembunyikan narkoba di bagian tubuhnya untuk mengelabui petugas. Aksi tersebut berhasil diungkap setelah petugas melihat gelagat mencurigakan. Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 paket sabu di dalam barang bawaan pelaku. Namun petugas merasa ada keganjilan lain dan melakukan penggeledahan lanjutan. Hasil mengejutkan, petugas menemukan 1 paket sabu dan 5 butir ekstasi yang disembunyikan di bagian tubuh pelaku. Turut disita 2 alat bong yang diduga akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Total barang bukti yang disita meliputi 11,5 gram sabu, 5 butir ekstasi, dan 2 alat bong. Berdasarkan pengakuan awal, pelaku mengaku membawa narkoba atas pesanan salah satu warga binaan. Identitas pelaku diketahui merupakan mahasiswi yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah tempat hiburan malam. Petugas kami kembali menemukan salah satu pengunjung wanita yang mana mencoba untuk menyelundupkan narkoba di dalam rutan 1 Bandung. Kronologinya yaitu yang mana pada pengunjung tersebut ingin mengunjungi salah satu warga binaan di dalam, namun ada kecurigaan ketika diperiksa badannya, perempuan tersebut memindahkan salah satu barang dari keranjangnya ke sakunya. Saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk memeriksa warga binaan yang diduga terlibat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Satreskrim Polres Sukabumi Kota bersama Polsek Lembur Situ membongkar sindikat pencurian mobil yang beroperasi lintas daerah. 4 pelaku ditangkap polisi setelah diduga mencuri mobil milik warga perumahan Grasias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi. Empat pelaku sindikat pencuri mobil lintas daerah diciduk Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku ini ditangkap setelah mencuri mobil milik warga perumahan Grasias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi pada 1 September 2025. Keempat pelaku ditangkap polisi di sebuah kamar kos di Kota Malang. Modus operandi sindikat ini cukup rapi. Para pelaku diduga meminjam kendaraan korban, lalu menduplikasi kunci, membuat STNK dan BPKB palsu, serta akhirnya menjual mobil curian kepada seseorang di Jember melalui perantara dengan nilai transaksi mencapai 120 juta rupiah. Lanjut di laporan tersebut, Polsek Lembur Situ bekerja sama dengan unit Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan serangkaian upaya penyelidikan secara intensif, mulai dari pemeriksaan saksi, pendalaman CCTV hingga penyisiran lintas daerah. Alhamdulillah, satu persatu para pelaku berhasil kami amankan. Ada 4 terduga pelaku yang telah kami amankan dan masing-masing memiliki peran yang sudah terstruktur. Selain 4 pelaku pencurian, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit mobil berbagai merek, 4 kunci duplikat, 2 BPKB palsu, dan 2 STNK palsu. Atas perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara.
Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Polsek Sukaraja dan Polres Sukabumi Kota menangkap pelaku penjamretan HP milik bocah. Modus pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat langsung merampas paksa ponsel di tangan korban hingga terseret dan mengalami luka. Seorang pemuda berinisial MA ditangkap Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota lantaran menjamret sebuah HP milik bocah berusia 11 tahun di Kampung Pasir Muncang, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Korban sempat terseret 200 meter karena mempertahankan HP dari jambretan pelaku, hingga kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dari hasil penyelidikan intensif, kepolisian mengidentifikasi serta menangkap pelaku kurang dari 24 jam dari kejadian. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 unit telepon genggam hasil kejahatan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Polres Sukabumi Kota dan Polsek Sukaraja merespon dengan melakukan upaya penyelidikan. Kemudian hingga berhasil mengungkap dan mengamankan terduga pelaku dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Terduga pelaku berinisial MA, 18 tahun, warga Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan berhasil kita amankan beberapa jam setelah menerima laporan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365, Junto 368 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.